Hari ini, kita berada di awal sebuah penemuan bersejarah. Kami akan menghabiskan 8 hari dalam kegelapan total untuk menjelajah ke dalam Gua Krubera yang menurut para ilmuwan merupakan gua terdalam di dunia. Kita juga berharap bisa menemukan spesies hewan baru yang telah terisolasi di dunia bawah tanah ini selama jutaan tahun. Selama ekspedisi ini, kami akan menempuh jarak hampir 5 km dan masing-masing dari kami akan kehilangan berat badan rata-rata 10 kg. Rasa penasaran membawa saya ke sini, tapi ini terlalu beresiko. Mari turun ke titik terdalam gua terdalam di dunia. Bagian Krubera yang telah dijelajahi adalah hingga sedalam 2199 meter. Tetapi kedalaman sebenarnya dari gua ini masih merupakan misteri. Pembaruan terakhir dari petanya sudah lebih dari 1 dekade lalu. Saya akan memasang pengaman untuk diri saya sendiri. Saya akan memasang jumar ini untuk juga sebagai pengaman. Saya akan mengikat tali statik baru ini ke stop descender saya untuk turun lebih jauh. Saya sudah siap. Saya akan melepas pengaman ini. Jumar, saya akan melepasnya. Waktunya untuk turun. Di bagian terdalam dari gua yang bisa diakses ada sifon berbahaya yang belum pernah dilewati sampai sekarang. Tapi tujuan kami dan para ahli speleologi Rusia adalah untuk masuk lebih jauh. Saya bahkan menandatangani kontrak yang menerima bahwa ekspedisi ini bisa membuat saya kehilangan nyawa. Selama lebih dari 20 tahun, Gennady Samokhin, dosen Universitas Federal Crimea, telah meneliti gua ini. Bagian tersulitnya selalu di bagian pintu masuk. Saya telah berlatih selama lebih dari setahun untuk bergabung ekspedisi ini dan mendokumentasikannya. Selama rekaman ini, saya akan berhadapan langsung dengan situasi mengancam nyawa di 4 kejadian berbeda. Sekarang kita hubungkan ke stasiun ini. Pertama, saya akan mengamankan diri saya terlebih dahulu. Sekarang saya terhubung ke kedua titik pengaman. Kesalahan apapun bisa berakibat fatal. Itulah sebabnya kita menggunakan 3 titik pengaman. Sumur yang dalam dan licin, celah yang sempit, sifon di mana tidak ada udara dan suhu yang sangat dingin. Itulah yang akan kami hadapi. Waktunya melepaskan yang ini, lalu yang ini. Sekarang kita akan turun. Halo Krubera. Gelap gulita. Aman. Kait dan tali yang kalian lihat adalah dari ekspedisi sebelumnya. Selama lebih dari 60 tahun, para ahli speleologi dari seluruh dunia telah datang ke Krubera, namun belum ada yang bisa mengukur kedalaman gua secara pasti. Ada bahaya nyata dari batu yang longsor dan banjir yang tiba-tiba. Berhati-hatilah dengan batu di sini. Bahkan para ahli pun telah kehilangan nyawa mereka di sini karena hal tersebut. Aman, kamu bisa berpindah ke stasiun ini. Oke. Perkemahan-perkemahan didirikan sedemikian rupa agar jarak dari setiap perkemahan hanya 8 jam perjalanan. Kami bergerak selama 8 jam sehari lalu beristirahat. Meskipun kami turun sebagai rombongan, bukan hanya kita yang turun. Kita sebenarnya terdiri dari 2 kelompok dengan total 11 orang. Dan di awal saya sudah mengalami kesulitan. Karena bingung, saya lupa memasang stop descender dan dengan ceroboh membuka kunci pengaman saya yang paling penting. Sekarang saya hanya mengandalkan jumar, pengamanan paling lemah. Dia bekerja dengan baik selama saya tetap tegak, tetapi jika saya memiringkan badan saya terlalu jauh, pengaman ini lepas. Saya melupakan satu hal. Saya harus bertindak cepat jika saya ingin keluar hidup-hidup. Saya akan memasang pengaman saya karena saya lupa memasang descendernya. Tuhan. Saat kalian berada di tali, hanya ada kalian dan tali. Kalian sendirian. Tidak ada yang bisa melihat kesalahan yang mungkin kalian lakukan dan membantu kalian. Aduh. Tali kaki ini lepas. Saya harus memasangnya kembali. Jika saya jatuh dari sini, saya tidak akan selamat. Rata-rata kecepatan bergerak di dalam gua adalah 100 meter per jam. Kecepatan naik dan kecepatan turun kita sama. Kita juga harus membawa tas kita ke dalam gua. Suhunya hanya 3 derajat Celcius. Jika berada di sini, tidak jauh berbeda dengan berada di dalam kulkas raksasa. Hei, Gimana keadaanmu? baik. Kau sudah merasa dingin? Belum. Kau baik-baik saja? Tidak. Di sini seekor domba menemui akhirnya yang tragis. Terjatuh dari lembah di atas sejauh ratusan meter ke dalam kegelapan di bawah. Dombanya dikubur di tanah, mereka menutupinya agar tidak berbau. Sekarang kita akan melewati celah yang sangat sempit. Seperti namanya, kalian harus membuat diri kalian sekecil mungkin dan merangkak ke dalam. Saya akan melepasnya, kemudian melewatinya.
Ya ampun, bagaimana cara melewatinya? Saya harus bergerak menyamping seperti ini. Gua Krubera berada di Masif Arabica di Kaukasus Selatan, 15 km dari Laut Hitam. Arabica adalah salah satu formasi batu kapur terbesar dan tertinggi di pegunungan, memberikan lingkungan yang ideal untuk pembentukan gua yang begitu besar. Gua ini terbentuk dan terukir oleh aliran air bawah tanah dan hujan, menciptakan sumur raksasa dan juga terowongan yang panjang dan sempit. Saya akan membuat diri saya lebih kecil. Para ilmuwan percaya bahwa Krubera berusia 5 juta tahun dan masih terbentuk hingga saat ini. Celahnya sangat sulit. Mereka bilang kalian tidak akan merasakan klaustrofobia sampai kalian terjebak. Hanya karena kalian orang yang mencintai alam, jangan datang ke tempat seperti ini, terutama gua Krubera. Tempat bumi menyambut kalian dengan lorong-lorong sempitnya. Apakah kalian melihat goresan di dinding samping? Di bagian gua ini, lorongnya begitu sempit sehingga mereka harus menggunakan alat untuk memecahkan bebatuan dan memperlebarnya. Saat kita melewati lorong-lorong sempit, partikel-partikel kecil memenuhi udara dan membuat kita sulit bernapas karena ia memasuki mulut kita. Selain itu, kaki juga cepat kram karena terus menggunakan otot yang sama. Sebaiknya kita bergerak lebih pelan. Oh, oke. Saya rasa kamu bisa melihat kabelnya. Kabel ini panjangnya 2000 meter Iya. dan berfungsi sebagai saluran telepon. Sayangnya sekarang tidak berfungsi. Kemungkinan rusak karena banjir baru-baru ini. Kami benar-benar terputus dari dunia luar selama 8 hari ke depan. Ada 2 jalan di depan kita. Dan ada panah di dinding yang menunjukkan arah yang benar. Itu adalah jalannya. Sangat sempit. Sangat sempit. Kita bisa menggunakannya untuk memindahkan tas kita. Jadi kamu tidak perlu berat-berat menggendongnya. Kali ini membawanya untukmu. Begini cara kamu memindahkannya. Ya, Dan pasangkan juga karabinermu ke tali sebagai pengaman. terjatuh melewati bebatuan ini bisa melukai kita. Oke, saya juga harus terhubung ke tali. Saya tidak mau sampai terjatuh seperti ini. Saya hampir terjatuh dan benda ini menyelamatkan saya. Di sini sangat basah, licin. Ini seperti Flying Fox. Anggap saja ini tidak berbahaya. Baiklah. Sumur besarnya dimulai dari sini. Bagaimana perasaanmu, Lek? Saya sudah meminum pilnya, jadi lebih mudah sekarang. Pil apa? Penghilang sakit. Kita sudah turun cukup jauh. Kita hampir tiba di perkemahan pertama. Jika kau lihat, ini adalah sumur besarnya. Dalamnya 150 meter. Terasa 3 kali lebih dalam. Membayangkan naik kembali sejauh 2 km ke permukaan saja sudah membuat saya merasa kewalahan. Serat talinya tersangkut di stop descender. Jika saya tidak berhasil melepaskannya, saya harus meninggalkan stop descendernya di sini dan saya tidak akan bisa turun lebih jauh. Saya harus berhenti dan memanjat kembali keluar. Rasa panik menyebabkan tali saya tersangkut ke tali tas saya. Terlepas. Kita telah melewati sekitar 70% dari sumur ini. Sekitar berapa meter itu? Saya rasa 80 meter. Tempat ini terasa menyeramkan sekarang.
Lampu kepala saya bahkan tidak bisa menerangi sepatu saya. Apa yang bisa saya lihat hanyalah kegelapan total yang membuat saya merasa sedikit gelisah. Tapi setidaknya itu membantu saya tetap fokus pada apa yang ada di depan saya. Saya harus memiliki sedikit rasa percaya. Ya, saya bisa melakukan ini. Itu membebani talinya. Beban intens pada tali karena terjatuh tiba-tiba seperti ini bisa memutuskan talinya karena tegangan yang tinggi. Itu juga bisa membuat tulang belakang saya terluka serius. Tidak berjalan. Terlalu mulus. Selamat datang di dasar sumur. Baiklah, saat kami menuruni sumur besar dan merekam semuanya, kelompok pertama menciptakan jarak di antara kita. Saya tidak tahu apa yang ada di sini. Tapi saya tidak muat di sini. Saya terlalu besar. Lihatlah batu-batu ini. Sepertinya mereka jatuh dari langit-langit. Jika kita berkemah di sini, salah satu dari batu ini bisa menimpa kita. Ada tanda di sini. Ya, katanya jangan tinggalkan sampahmu di sini. Bawa sampahmu ke permukaan. Yang dimaksud dengan sampah adalah sebelum ada lampu senter, orang-orang menggunakan lampu karbida, sampah dari lampu era kuno. Sebagai pusat perhatian para ahli speleologi, Krubera telah memikat para ilmuwan pemberani sejak awal abad ke-20. Meskipun baru 10 jam di dalam gua, mata kami sudah memerah dan wajah kami tertutup lumpur. Pakaian saya menempel di badan, basah karena keringat. Kita berhasil turun 150 meter lagi dan akhirnya sampai di perkemahan pertama kita. Saat ini kita berada di kedalaman minus 350 meter dari permukaan setelah turun selama 12 jam. Sementara beberapa penjelajah gua berpengalaman dalam tim langsung menuju perkemahan di kedalaman minus 700. Ayo cepatlah merangkak. Di mana saya bisa meletakkan ini? Gantung di sebelah sana. Oke. Seperti menjemur di bawah matahari ya? Ya, betul. Gennady sangat optimis bisa menemukan spesies hewan baru di dasar gua. Saya tidak bisa berhenti bertanya-tanya, apa yang akan kita temukan? Sepatu bootku terbakar. Itu sepatu bootmu? Ambil ini. Kita harus meletakkan teko di atasnya. Mari hangatkan tendanya dulu. Lalu keringkan kaos kaki kita. Sekarang semua orang sibuk mengeringkan pakaian basah mereka dan memperbaiki perlengkapan mereka. Kami akan makan cemilan. Di sini sangat dingin, terutama saat kita duduk. Kami merasa lebih dingin karena tanahnya dingin. Kita akan ganti baju dan minum sup ini, makan pasta, lalu tidur. Semoga kita tidak membeku. Masakan kau kasih ya? Hal yang paling penting adalah makanan dan bahan bakar untuk pemanas, bensin. Para speleolog menghabiskan jumlah kalori maksimum hingga 8.000 kalori per hari. Mustahil untuk memenuhi kalori tersebut. Itulah mengapa saya mengatakan bahwa nutrisi sangat penting. Semua yang saya kenakan basah dan saya harus membuatnya kering besok pagi. Kami memiliki kantong tidur yang bisa membuat kami tetap hangat hingga minus 10 derajat Celcius. Selamat pagi semuanya. Saya baru saja bangun dan saya kedinginan. Saya benar-benar tidak tahu waktu sekarang. Setelah pagi tanpa cahaya matahari di Krubera, kami melupakan rasa lelah kami. Dia menyeruput air segar yang berasal dari gua. Semua orang bersiap untuk turun. Bagaimana perasaanmu? Lebih baik dari kemarin. Saya merasa sedikit lebih semangat. Saya akan mengenakan pakaian dalam thermal saya, lalu memakai setelan ini, sepatu bot saya, sarung tangan anti air, helm saya. Ini adalah harness saya. Hai semuanya. Kalian terlihat seperti Terminator. Terowongan horizontal. Lalu sumur besar lainnya, panjangnya 115 meter. Terowongan lain dari sana, gunakan tali untuk turun, naik, kemudian terowongan horizontal lagi. Lalu, Setelah itu sumur terakhir dalamnya 30 meter. Lalu kita jalan lagi sedikit dan sampai di perkemahan. saya juga bertanya kepadanya apakah kita bisa menyusul kelompok pertama. Butuh waktu sekitar 2,5 jam untuk menyusul mereka. Mungkin kurang, tapi saya tidak tahu kapan mereka akan bergerak. Oke, Mereka pikir kita lambat dan mereka ingin menunggu selama mungkin. jika kalian ingin buang air kecil, kalian harus melepaskan semua perlengkapan ini yang akan memakan waktu sekitar 30 menit. Jika kalian terburu-buru,
kalian bisa buang air kecil di celana. Terkadang itu lebih baik. Aman? Aman. Saya melepaskannya dan dia menarik saya ke bawah. Ini tidak seperti bumi, ini seperti planet lain. Tidak ada kehidupan di sini. Dadah. Dah, Ruhi. Baiklah. Semoga beruntung. Ya, kau juga. Jika berhasil. Haha, luar biasa. Kita benar-benar terputus dari dunia luar dan kita sendirian di sini. Perkemahan di permukaan sana tidak akan langsung tahu jika terjadi sesuatu. Jadi kita harus ekstra hati-hati. Lihat, ada air di sini. Mereka mengambil air dari sini untuk di perkemahan. Kita telah turun selama sekitar 6 jam hari ini. Kita semua sangat lelah. Oh, talinya basah. Mulai sekarang semua tali basah dan mekanisme descender tidak bisa meluncur dengan mudah pada tali yang basah, menyebabkan beban kejut yang beresiko setiap kali turun. Aman. Ruangan lain kah? Dia gemetar karena kedinginan. Saya minta istirahat lagi. Kamu ingin beristirahat, tetapi kamu sebaiknya tidak beristirahat terlalu lama. Kamu bisa mulai kedinginan. Terkadang kau hanya duduk, mematikan lampu, menutup mata, dan ini bisa membuatmu merasa mengantuk. Dan ini yang terburuk. Kau bisa kehilangan nyawa jika tertidur. Jadi, tidak peduli seberapa sulitnya, kau harus terus memaksakan diri. Jadi kami memutuskan untuk beristirahat di perkemahan minus 700 sebelum melanjutkan perjalanan ke perkemahan minus 1400. Ini adalah rumah kita untuk malam ini. Sepertinya semua orang sudah berangkat. Pemandu kami akan menyiapkan makan siang, makan malam, apapun itu. Saya tidak tahu jam berapa sekarang. Otak saya sangat lelah. Lebih lelah daripada otot saya. Kita sudah dekat dengan perkemahan minus 1400. Sebelum memasuki perkemahan minus 1400, para ahli speleologi membuat keran air darurat menggunakan botol kosong. Kelompok di depan juga telah mencapai perkemahan baru mereka di minus 1400. Kamu kenapa menunjuk-nunjuk ke arah tenda? Tendanya nanti terbang. Halo teman-teman semua. Kami harap semua masih hidup dan sehat. Kami percaya kalian akan berhasil dan bisa menemukan sesuatu yang indah untuk dunia bawah tanah ini. Kami harap bisa berjumpa dengan kalian semua nantinya ya. Salam kasih teman-teman sekalian. Tidak ada yang lebih nikmat dari mandi air dingin di bawah air terjun dalam gua untuk membersihkan lumpur, keringat, dan rasa lelah setelah berhari-hari menjelajah. Airnya tidak begitu dingin. Kau merasa lebih hangat jika kau sudah terbiasa. Baiklah. Setelah tidur yang kurang nyaman, sebagian meregangkan otot-otot mereka yang lelah, sebagian lagi mengenakan perlengkapan mereka. Semua orang bersiap untuk turun lebih jauh ke dalam Krubera. Pelindung lututnya robek, dia akan menjahit yang baru. Sangat sempit. Semuanya, mari kita lanjutkan. Ini jalan yang benar. Saat bergerak di kegelapan, cahaya dari lampu kepala terkadang dapat menghalangi pandangan orang lain. Tapi turunkan lampu depanmu itu. Saya tidak bisa melihat apa-apa. Sudah cukup, saya benci kamera ini. Saat saya menunggu untuk turun, baterai lampu kepala saya habis. Oh, baterai saya habis. Tidak ada cahaya, ya Tuhan. Untungnya saya punya baterai cadangan di saku saya. Di dasar gua, kita melakukan survei topografi dan kita merekam semuanya dengan kamera. Saat kita masuk lebih dalam ke Krubera, saya bertanya-tanya bagaimana hewan di sini berevolusi dalam kegelapan. Sejauh ini saya belum pernah bertemu dengan makhluk apapun. Namun saya jadi berpikir jika ada air, maka ada peluang kehidupan. Guanya begitu basah sekarang. Di dalam gua, jam biologismu menjadi tidak aktif. Tanpa jam biologismu otomatis berubah menjadi 40 jam sehari. 40 jam sehari? Ya, jadi kau terbangun selama 24 jam dan tidur sekitar 16 jam.
Kita sudah sampai di titik tengah Gua Krubera, tetapi kita masih harus turun 200 meter lagi untuk sampai ke perkemahan berikutnya. Dingin, lelah, dan selalu berada di bawah cahaya buatan mulai mempengaruhi performa saya dan membuat saya melakukan kesalahan fatal. Pada titik ini, ketika saya berada 50 meter di atas tanah berbatu, saya secara tidak sengaja membuka kunci pengaman terakhir saya dan menyadari bahwa saya harus bergantung hanya dengan kekuatan otot saya. Saya lupa memasang descender saya. Setiap detik, otot-otot saya semakin lelah. Jika saya lupa mengunci karabiner saya dan jatuh, saya pasti akan kehilangan nyawa saya. Cara saya memasang karabinernya sangat beresiko, dan ia bisa terbuka kapan saja. Sarung tangan saya juga tersangkut. Baiklah. Ini tidak terlihat bagus. Oke. Harus konsentrasi penuh. Satu kesalahan kecil bisa membuat kehilangan nyawa. Sekarang saya sudah siap. Dapat. Ini tali yang ingin saya kaitkan. Hanya beberapa menit kemudian, saya hampir membuka pengaman terakhir saya untuk kedua kalinya. Saya membuka karabinernya. Untungnya, saya menyadari kesalahan saya. Ini tidak bagus. Kesalahan lainnya, saya harus mengaitkan descender saya terlebih dahulu. Mata saya terasa berat karena kegelapan yang terus-menerus dan otak saya terasa sangat lelah. Hei teman-teman, sangat sulit. Tidak semudah kelihatannya. Hanya beberapa ratus meter di bawah, terdapat arus air bawah tanah yang menghalangi jalan. Sifon pada dasarnya adalah lorong yang dibanjiri sungai bawah tanah. Nah, semuanya, ayo menyelam. Ada puluhan sifon di sepanjang jalan yang kita lalui dan satu gerakan yang salah dapat membuat kita terjebak, kehabisan napas, dan menghadapi risiko tenggelam yang mengerikan. Penjelajah gua ini, seperti yang kalian lihat, telah menempelkan batu pada dirinya untuk mencegah dirinya mengapung dan tubuhnya menghantam langit-langit. Ia juga bisa tersapu arus dan tersesat di salah satu lorong yang mengarah ke atas dan kehilangan nyawanya. Beberapa sifon, seperti yang satu ini, tidak memiliki kantong udara, yang berarti lorong-lorong ini sepenuhnya terisi air. Untuk melewatinya dapat memakan waktu beberapa menit tergantung pada panjang dan tingkat kesulitannya. Jika kalian tidak berhasil mengikuti tali di dalam sifon dan kehilangannya, kalian bisa memasuki terowongan yang salah dan tenggelam. Jika pakaian kalian tersangkut di batuan tajam dan kalian panik, serta tidak bisa melepaskannya, kalian juga bisa tenggelam. Bahkan jika kalian melakukan semuanya dengan benar, kalian tetap bisa tenggelam jika tidak mampu menahan napas cukup lama. Kita berhasil kembali ke perkemahan minus 700 setelah pendakian yang melelahkan selama 6 jam. Saya mulai kehilangan fokus karena kedinginan dan kelelahan. Jadi para ahli speleologi merasa bahwa tidak aman bagi saya untuk melanjutkan perjalanan dan meminta saya untuk menunggu mereka kembali di perkemahan. Untungnya, ada cukup air dan makanan di sini untuk kita bertahan selama beberapa hari ke depan. Oh, ini tikarnya ya? Bingo. Banjir yang tiba-tiba dan besar di perkemahan minus 1640 membawa tikar yang ditinggalkan dan membuatnya tersangkut di atas sana. Kelihatannya tempat ini benar-benar terendam. Saat itu kami tidak mengetahuinya, tapi saat berada dalam gua tanpa koneksi ke perkemahan di permukaan, hujan mulai turun yang berarti ada risiko banjir yang nyata. Rekaman yang kalian lihat sekarang adalah dari beberapa tahun yang lalu. Seperti yang kalian lihat, orang-orang hampir tidak berhasil keluar. Banjir serupa dapat menghancurkan perkemahan kita dan lorong-lorong. Semua orang menjadi sangat basah. Lihat bagaimana kita mengeringkan diri. Ini ide yang bagus. Setelah melewati malam yang basah dan dingin di dalam gua, para ahli speleologi menyiapkan perlengkapan mereka untuk hari-hari istimewa di depan mereka. Mereka akan mengukur kedalaman gua secara presisi dan bahkan mungkin menemukan spesies hewan baru yang belum diketahui manusia. Minus 1640. Ayo mulai. Struktur tajam seperti es yang menggantung di atap disebut stalaktit. Formasi ini terbentuk sangat lambat, biasanya kurang dari 10 cm dalam 1000 tahun. Mereka terbentuk ketika air menetes ke bawah dan endapan kalsium karbonat terbentuk seiring waktu. Ada ruang untukku di sana? Ya, Para anggota tim sangat berhati-hati agar tidak merusaknya. Ini sepertinya berbahaya. Mereka juga mulai merasa lelah secara fisik dan mental.
terlalu rendah. Harus lebih tinggi. Kita akan menggantung lebih banyak cucian. Akhirnya mereka sampai di perkemahan minus 1960, yang merupakan perkemahan terakhir dan paling tidak nyaman karena ruangnya terbatas. Apakah tidak apa-apa jika saya buang air kecil di kamu? Para anggota tim bahkan tidak dapat berdiri dengan benar selama mereka berada di galeri kecil ini. Perkemahan itu berada di kedalaman minus 1960 meter. Ini adalah salah satu perkemahan terdalam di dunia. Beberapa dari kita basah kuyup dan mata kita semua bengkak. Beberapa sudah turun ke kedalaman 2080. Tentu saja perkemahan ini tidak terlalu nyaman. Banjir terus menyapu semua tikar. Sedangkan untuk sifon 2 kapten bermula sekitar 200 meter dari sini. Setelah berhari-hari berusaha keras, tim akhirnya mencapai titik terdalam dari Krubera yang pernah dijelajahi manusia. Gennady dan rekan setimnya kini tengah berupaya memetakan kedalaman Krubera secara tepat. Mengukur kedalaman bawah tanah jauh lebih menantang daripada mengukurnya di permukaan karena sinyal GPS tidak berfungsi. Sebuah laser pengukur jarak digunakan. Ia mampu menghitung ketinggian dan jarak tidak langsung antara dua titik. Dia maju menuju tepi terluar untuk mendapatkan angka yang tepat. Perangkat ini memiliki papan kompas khusus dan menggunakan baterai plastik bukan baterai biasa untuk mengurangi kesalahan magnetik. Tidak di sisi kiri kita, tidak di sisi kanan kita. Kemana arahnya? Tidak ada jalan lain. Apa? Tidak ada jalan lain. Saya mengerti. Dia rela basah kuyup untuk melakukan perhitungan ini. Oke. Begitu mereka keluar dari gua, mereka akan menghitungnya dan mengeluarkan pernyataan resmi mengenai ketinggian gua yang sebenarnya. Mereka berada di dekat sifon 2 kapten, sifon terdalam di dunia. Ini adalah titik akhirnya. Mereka sedang mempersiapkan tangki gas untuk menyelam ke titik terdalam gua. Dilengkapi dengan alat pengukur presisi untuk mencatat kedalaman gua. Gennady juga membawa banyak perangkap umpan. Ia berharap dapat menemukan spesies hewan baru yang belum diketahui manusia. Kita harus berhati-hati di sini. Mari lihat hasilnya. Ayo lihat apakah ada yang hidup di bawah sana. Sekarang tim tersebut mulai masuk ke dalam air sifon yang dalam, dingin dan keruh. Mereka sudah menandai beberapa bagian dari sifon 2 kapten selama ekspedisi sebelumnya, tetapi mereka mengalami kesulitan untuk menjelajahinya secara menyeluruh. Ada beberapa bagian yang masih menjadi misteri, tetapi sekarang rahasianya akan segera terungkap. Dia mengikatkan beberapa botol perangkap dengan umpan ke tali agar tidak hilang. Dalam perjalanan pulang, mereka tidak menyadarinya tetapi kamera menangkapnya. Seekor hewan kecil yang transparan sepenuhnya sedang mengintai di dalam air. Lalu hewan lainnya muncul, tetapi ia juga luput dari perhatian. Apa ini? Hewan-hewan ini buta karena tidak ada cahaya. Untungnya, tim berhasil menangkap hewan yang sangat unik ini di dalam perangkap tersebut. Mereka juga menemukan hewan lain yang tampak sangat unik secara kebetulan. Rekaman yang kalian lihat belum pernah ada sebelumnya. Itu dia. Itu ikannya. Jangan sampai melepaskannya. Bo. Ayo langsung tangkap yang ini. Jika hewan-hewan ini hanya ada di gua ini dan belum pernah ditemukan sebelumnya, temuan ini akan ditambahkan ke koleksi pengetahuan manusia yang berharga. Sebuah langkah penting bagi umat manusia. Kita telah mendokumentasikannya dalam video. Sebagian besar makhluk ini transparan karena mereka berevolusi dalam kegelapan total. Namun makhluk lain yang mereka tangkap menggunakan perangkap bukanlah penemuan baru. Makhluk ini telah diidentifikasi pada tahun 2013 dan hanya hidup di gua Krubera. Namanya adalah Gammarus kruberian. Berita luar biasa. Saya begitu terkejut. Saya jadi menyadari bahwa kita hidup di dunia yang indah. Data pengukuran kedalaman sifon 2 kapten dan juga gua tersebut telah dikumpulkan. Dapatkah penemuan ini mengkonfirmasi Krubera sebagai gua terdalam yang diketahui di bumi dan membuatnya dimasukkan ke dalam buku pelajaran geografi? Sekarang saatnya untuk naik untuk mengungkap kebenaran tentang gua Krubera. Ya Tuhan. Menurutmu berapa lama kita harus menunggu mereka? Kurasa maksimal sekitar 1 jam. Kami sudah mengenakan kembali pakaian penjelajah gua kami sesuai prediksi waktu tiba mereka dan dengan sabar menunggu mereka. Ya, saya mendengarnya. Mereka datang. Ya, mereka datang.
Nah, iya. Kita bersiap untuk naik kembali setinggi 700 meter dalam 24 jam. Perjalanan naik merupakan bagian tersulit dari perjalanan menyusuri gua dan tahap di mana sebagian besar korban jiwa terjadi. Fase ini tidak hanya menuntut kekuatan fisik yang besar, tetapi juga fokus yang terus-menerus dan eksekusi yang tepat. Kepala saya terbentur di sini. Serangga mulai muncul. Kita sudah sangat dekat dengan permukaan. Kita beristirahat untuk terakhir kalinya dan memakan cemilan untuk memulihkan energi. Tinggal sedikit lagi. Dalam ekspedisi gua selama 8 hari, upaya tanpa henti untuk naik, turun, dan bertahan dalam suhu dingin 3 derajat telah membakar banyak kalori. Sebagian besar dari kita kehilangan sekitar 10 kg selama perjalanan ini. Ini adalah pengorbanan besar yang kita lakukan dalam mengejar penemuan baru. Saya rasa ini adalah waktu terlama saya berada di dalam gua. Setelah semua orang keluar dari gua, Gennady Smokhin, pemimpin ekspedisi, akan mengevaluasi keberhasilan misi 8 hari tersebut. Ia memiliki pengumuman yang sangat penting untuk dibagikan kepada dunia. Siang hari, angin sepoi-sepoi, udara segar, hujan dan aroma tanaman mengembalikan rasa kemanusiaan saya. Akhirnya saya melihat cahaya matahari. Saya merasa sangat bersyukur karena masih hidup. Apa itu air? Sekarang kita akan menemukan aspek paling penting dari dokumenter ini. Bisakah kalian sekarang secara resmi mengkonfirmasi bahwa Krubera adalah gua terdalam? Kami sengaja tidak mempublikasikan data kedalaman Gua Krubera hingga wawancara ini. Ini adalah momen yang sangat penting. Kami ingin kerjasama yang telah kami lakukan dengan kalian mencapai puncaknya dalam sebuah pernyataan yang jelas bahwa Gua Krubera adalah gua terdalam di dunia untuk saat ini. Berdasarkan perhitungan komputer, margin kesalahan kami hanya sekitar 0,1% dengan metodologi yang kami gunakan. Kami dapat dengan yakin menyatakan bahwa kedalaman Gua Krubera adalah 2.224 meter, kurang lebih 0,5%, termasuk sifon dan pintu masuk bagian atas yang 3 meter lebih tinggi dibandingkan Arabica Massif. Artinya margin kesalahannya berada di kisaran kurang lebih 10 meter. Selama riset kalian juga menemukan beberapa makhluk hidup. Bisakah kalian membagikan beberapa informasi mengenai makhluk hidup tersebut dan apakah klasifikasi taksonominya sudah selesai atau masih berlanjut? Kami mendapatkan sejumlah penemuan yang sangat menarik. Yang terpenting adalah bahwa data-data ini cukup unik. Hampir tidak ada yang pernah melakukan penelitian pada kedalaman tersebut. Tahun ini kami juga mengumpulkan sampel krustasea dan mengirimkannya untuk dianalisa. Identifikasi spesies tepatnya masih belum ditentukan. Mungkin kalian masih ingat bahwa di akhir salah satu video kami sebelumnya, saya meminta dukungan kalian untuk proyek Krubera. Berkat donasi kalian, penjelajahan Gua Krubera ini bisa terlaksana, memungkinkan kami untuk merekam penemuan ini dan membagikannya ke seluruh dunia. Lebih dari 188 orang turut serta dalam proyek ini. Berbeda dengan dokumenter lain di internet yang seringkali hanya menjelaskan fakta-fakta yang sudah umum, kami mendokumentasikan sesuatu yang benar-benar baru. Proyek ini merupakan dokumenter yang sesungguhnya. Kedepannya kami berencana untuk mengunjungi Tristan da Cunha, pemukiman paling terpencil di dunia. Untuk menuju ke sana, kami akan menempuh perjalanan selama 7 hari dengan naik kapal kargo dari Afrika Selatan, menghabiskan 2 minggu di pulau tersebut lalu kembali dalam 7 hari. Pemukiman terdekatnya adalah Saint Helena, yang berjarak kurang lebih 2.430 km di sebelah utara. Tetapi, semua hal dalam proyek ini membutuhkan biaya yang besar. Dukungan super thanks sekalian dapat membantu mewujudkan dokumenter langka ini. Terima kasih juga pada kalian karena terus mendukung channel ini. Ruhi Janet pernah ada di sini.